Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa pertemuan kita sebelumnya kita sudah memahami yero ikugi ipahami secara makna uluhiyah. Maka yero isompai tunga-tunga pun Allah Ta'ala. Alhamdulillah, Allah, hanya kepada Allah pujian itu makna tauhid uluhiyah. Kemudian Rabbul Alamin itu adalah menunjukkan tauhid rububiyah, bahwa Allah esa dalam hal penciptaannya, dalam mengatur hambanya, memberikan rezeki kepada hambanya dan sebagainya. Kemudian dengan asmanya sempurna, Ar-Rahmanir Rahim, segala bentuk rahmat itu sempurna diberikan kepada hambanya, baik di dunia maupun di akhirat kemudian. Dan kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu akan dijadikan balasan di hari kemudian. Maka semua kesempurnaan ini menuntut suatu penghambaan, menuntut suatu pengakuan dalam hal yang disebut ibadah. Jadi ya kumapuji tawe lori Allah Ta'ala, maka dia harus membuktikan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kira-kira kuidi kumapuji pada tarupa tahu angka toripoji, tentu kita membuktikan cinta kita kepada orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi. Kita tidak sekedar menyatakan saya mencintaimu, saya menyayangimu, tapi harus ada bukti. Begitulah juga Allah, harus ada pembuktian bahwa kita cinta mahabbah ilallah. Bentuknya adalah kecintaan itu adalah ketundukan dan ketaatan. Itulah disebut dengan al-ibadah. Jadi kung kata makadai malat dau puji pung Allah Ta'ala, tapi dia nabi go basuran pung Allah Ta'ala, tidak bisa dikatakan bahwa dia mencintai Allah. Nah, di dalam cinta itu ada harapan yang kita sudah bahas. Ada ar-raja, dia mengharapkan cintanya diberikan balasan. Bagaimana dia mencintai itu? Allah memberikan balasan cinta dalam bentuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah dia mencintai itu, bagaimana dia sangat takut kalau cinta yang dicintai itu tidak memberikan balasan, tapi tidak memberikan harapan yang terbaik, tapi justru terbalik, memberikan balasan yang bentuknya menghinakan dirinya, yaitu adalah neraka jahanam. Nah, inilah malat kita raja mas sekalian. Nah, paham kita ini sudah bagus. Makanya Allah 17 rakaat dalam sehari semalam malat dakina tarbiyah. Kita dilatih terus, dilatih secara individual dan dilatih secara jamaah. Secara individu kita dilatih dalam salat sunnat, secara jamaah kita dilatih dalam salat wajib yang kita lakukan secara berjamaah. Oleh karena itu pendidikan ini terus menerus. Makanya pendidikan salat ini adalah realisasi daripada tauhid. Apa dupanna tauhid, apa dupanna tauhid sempajange. Makanya bergembiralah kita kalau ada yang mengajak kita salat. Jadi bergembira kita kalau ada yang mengajak kita salat. Tapi orang yang melalaikan mengajak orang salat itu sangat berbahaya, karena dia tidak mengajak orang kepada tauhid, kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang salat pasti akan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, pasti akan mentauhidkan Allah, baik dalam uluhiyahnya yang disembah hanya Allah, maupun dalam rububiyahnya yang diakui sebagai pencipta dan pengatur. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang kita akan sampaikan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Para ahli qiraat menyatakan mesti bertasdid, masaddui. Dia dah cocok maka daki iyyaka, mesti iyyaka.
iyyaka na'budu, ya na'budu. Engkau tu biasa membaca iyyaka na'budu, napa lampeki dunnah. Ya. Pada di situ tidak iyyaka na'budu. Ya, dia tidak dua harakat, dia cuma dia napa lampekor iyyaka. Ada yang menyatakan Allahu alam, tapi dia menyatakan saja belum buka kamusnya, tapi ada yang menceramahkan itu bahwa narik kumakadai iyaka dia dapat sedu yana, maka itu berarti kan iyaka hanya padamu, hanya padamu. Ini dalam pemahaman guru kita mengajarkan bahasa Arab itu bahwa itu adalah maf'ul bih, objek. Ya objek mesti nomor mundri. Ya biasanya di belakang. Iyaka harusnya kumakadero na'budu mariolo yero kami menyembah padamu, tapi dapat diolo iyaka hanya padamu. Maka dia kode nama sadbiro yae, maka dia cahaya mataharimu saya sembah. Ada yang mengartikan seperti itu. Kode nama saddu, maka dia iyaka na'budu, iyaka. Dia nama kada iyaka na'budu, maka dia iyaka na'budu, hanya kamu. Di puang Allah Ta'ala bawah na'budu, kami sembah. Dibatasi, penjelasan itu dibatasi, pembatasan bahwa yang disembah itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mana kita dapat yang disembah tadi itu? Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Dari situ tauhidnya, tauhid uluhiyahnya, tauhid rububiyahnya. Kemudian ada yang menyatakan al-mulkiyah, kekuasaan Allah. Itulah yang disembah, Allah yang disembah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah sekemudian nama sedu maka dari cahaya mataharimu saya tempati meminta pertolongan. Apa dua ki? Makanya orang yang membaca iyyaka na'budu, kata Ibnu Qayyim ini, fiha tauhidul uluhiyati wa huwa ifradullahi bi af'alil ibadillati syara'aha lahum li annal uluhiyata ma'naha al ibadatu min af'alil ibadah. Jadi ya karena budu hanya kamu yang kami sembah, hanya Allah yang kita sembah, hanya Allah kita tempati beribadah, hanya Allah kita tempati beribadah. Fiha tauhidul uluhiyah, itu artinya ayat ini mengandung tauhid uluhiyah. As-sumpangiro dia gagalis sangadina pungalla ta'ala. Tidak ada yang sembah hak disembah, la ilaha illallah. Karena kita sudah mengakui sebelumnya kita sudah mengakui Allah yang dipuji, Rabb adalah pencipta dan sebagainya adalah Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim adalah Allah, Al-Malik Maliki Yaumiddin adalah Allah. Maka ya semuanya itu kita paham, maka kita jatuhkan ibadah kita, pengabdian kita, penyembahan kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah uluhiyahnya. Wa huwa ifradullahi bi af'alil ibadillati syara'aha. Kemudian bahwa pengesaan itu perbuatan hamba yang disyariatkan oleh Allah kepada mereka. Maksudnya roy diatai memang disyariatkan begitu. Ir mas sampai atah isompai pungal ta'ala. Jadi tidak usah kita terlalu jauh mencari tarikah-tarikah yang wadigakin dapat salah. Jadi tidak usah kita terlalu jauh, cukup kita mempelajari makna-makna dalam salat kita ini. Ada makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Li'anna al-uluhiyata ma'naha al-ibadatu min af'alil ibad. Bahwa uluhiyah itu bermakna ibadah, dan ibadah adalah bagian perbuatan hamba. Jadi di apa sewang elupung Allah Ta'ala di saat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kemakade toyro korange adalah rahasianya Al-Quran itu dalam suratul Fatihah. Angka mana nih kandungan nokor-korang. Kalau memang betul-betul suratul Fatihah ini kita paham betul, kita amalkan betul, maka semua kandungan Al-Quran itu kita sudah bisa lakukan. Hampir semua ada di situ. Dan kandungan rahasia Al-Fatihah itu ada dalam iyyaka na'budu
wa iyyaka nasta'in. Jadi kuyulle ini kira-kira yang betul-betul mengamalkan, meminta pertolongan kepada Allah, kita paham betul ini, maka insya Allah rahasia Fatihah adalah pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in fiha tauhidur rububiyah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in ini adalah saya meminta, hanya padamu kami memohon pertolongan. Ini berisi tauhid rububiyah, karena Allah lah yang mengatur, Allah lah yang memberikan pertolongan, Allah lah yang memberikan rezeki dan sebagainya. Li'annal i'anata min af'alir rabbi subhanahu wa tauhidur rububiyyati huwa tauhidullah. Nah, ini adalah karena pertolongan Allah itu atau tauhid rububiyah itu termasuk perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi itu uluhiyah, yang menyembah itu adalah hamba. Sekarang tauhid rububiyah yang melakukan perbuatannya itu adalah Allah, karena Allah ingin memberikan pertolongan kepada hambanya. Nah, tauhid rububiyah itu wa tauhidur rububiyyati huwa tauhidullahi bi af'alihi. Itu adalah pengesaan Allah dalam hal perbuatannya. Jadi apa sewangi lupung Allah Ta'ala, apa yang dilakukan Allah, ya tidak sama kita dengan orang-orang kafir dulu, orang-orang kafir Quraisy dulu. Maka Muhammad katakan kepada mereka, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi ini kira-kira menurut kalian wahai orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy? La yaqulunallah, pasti maka dia pun Allah Ta'ala. Tapi magi dia musompe pun Allah Ta'ala, magi dan kau patung-patung mupasang kau kabai. Kenapa kamu mesti menyembah patung-patung itu, padahal kamu sudah katakan yang memberikan rezeki Allah, yang menjadikan malam dan siang itu la yaqulunallah, maka aku pun Allah Ta'ala. Tapi kenapa anda tidak mau menyembah Allah? Kenapa anda tidak menyembah Allah? Nah, sehingga ada yang menyatakan bahwa orang-orang kafir itu sebenarnya pada dasarnya ada keyakinan bahwa angka jepuang, angka pun Allah Ta'ala, tapi dia minamelo sompai. Dia minamelo sompai. Kenapa? Karena ada kesombongan, karena yang membawa ajaran Islam ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menurut mereka, kenapa Nabi Muhammad? Agak hebatnya Nabi Muhammad. Sampai-sampai dipitnah Nabi Muhammad itu adalah kahin. Itu Nabi Muhammad sanropak kita-kita. Niset tu agak-agak, niset agak-agak nasa. Sanropak kita-kita. Begitu cacian makian dilontarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu adalah sahir, ahli sihir. Upanna mi tetapana Nabi Muhammad si taparak mata, langsung kamu jatuh hati kepada Nabi Muhammad, ikut kepada ajarannya. Makanya orang-orang dulu itu kafir Quraisy denoding aja mita Nabi Muhammad. Aja mita pernah sihir kunasang. Sekali mutangga Nabi Muhammad nasi tappa matamu, maka kamu akan jatuh hati, ikut kepada ajaran Nabi Muhammad, ikut kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak aja mita. Banyak sekali cacian-cacian jamaah sekalian yang diberikan kepada Nabi Muhammad pada saat itu. Inilah kesombongan-kesombongan orang. Dalam Al-Quran dia katakan begitu. Mereka itu tidak mau menyatakan la ilaha illallah. Kenapa dia tidak menyatakan begitu? Karena kesombongan mereka, atampunganna, takabburukanna. Dia tidak mau mengikuti Nabi Muhammad, tapi dia tahu sesungguhnya ada Tuhan, ada yang menciptakan. Inner wasar, niga pancaji langi, niga pancaji bumi, linoe, la yaqulunna Allah. Maka dia pun Allah Ta'ala. Niga pancaji patang siange sampai dia berselang-seling, la yaqulunna Allah. Siapa yang memberikan rezeki kepada hamba-hambanya, la yaqulunna Allah. Tapi kenapa dia tidak beriman? Nah, ini kita khawatirkan jangan sampai ada saudara-saudara kita juga begini. Niga pun Allah Ta'ala, niga pancaji pun Allah Ta'ala. Niga kira-kira pakai singir nangka papidale na menre gabae pun Allah Ta'ala. Tapi mai di musompe pun Allah Ta'ala. Ah, inilah pertanyaannya. Kira-kira orang seperti ini adalah tipe-tipe kafir Quraisy, tipe-tipe orang musyrik dahulu. Cara-cara berpikir begini yang harus kita berikan penjelasan-penjelasan. Maka dedek, sekali kamu menyatakan Allah sebagai rububiyah, maka harus juga Allah adalah uluhiyah. Allah adalah yang disembah. Inilah yang terkandung di dalam iyyaka na'budu wa iyyaka
nasta'in. Kemudian ini ada satu kitab Ibnu Qayyim, dia menyatakan bahwa dia sering mendengarkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu bahwa makadero ko iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu itu menghilangkan rasa riya. Apa ini memang rupa tahu riya itu dega di makara salama ki pula riya Bapak Ibu sekalian. Dega aga. Kenapa disampaikan dalam Al-Qur'an dan Sunnah itu bahwa riya itu bahaya, riya itu ada, apa sininna rupa tahu yang kemana potensi riya itu ada. Potensi riya itu ada. Aja dari kutupun jabatan pasti potensi riya ada. Bagaimana Firaun potensi riyanya ada? Dia menyatakan saya adalah Tuhan. Saya adalah Tuhan yang paling tinggi. Pokoknya bagaimana orang-orang pejabat pasti yang karyana. Inilah yang bahayanya. Makanya iyyaka na'budu itu menghentikan, mengobati Pak Bura supaya Anda tidak riya, maka Anda salat maknai terus iyyaka na'budu, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih mata-mata ki pasiwangi lu Allah taala. Ibadah itu hanya milik Allah, hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ keikhlasannya. Ya kawan kamakara Bapak sekalian ya ide nuria saya tidak jamin. Magar talcet dia lagi tahu ria cantik-cantik cek dia lagi makun ria. Apalagi kawan kata nak kompa-kompai. Kaanjap aja. Pura kimal dia gaga. Biasa kita ria tidak disadari. Ada cerita begini Bapak sekalian. Kebiasaan ada cerita si Destat. Dia itu pernah pergi haji. Dia menjaga agar tidak riak. Dia nang karena cerita kejadian ke tanah Mekah. Hotelnya dia tidak pernah cerita karena takut jatuh riak. Apa cerita kayak kapan cerita bila angkat tu mengkelingi muncul itu. Apalagi kau yurne macam cerita dia nang kan lokasi tanah Mekah. Muncul riak. Oh iya boleh kayak ikut dia nang kamu boleh. Kan begitu. Riak. Melu kiasang. Apalagi kau lihat cerita saya sudah 5 kali, 4 kali, 20 kali. Ini kan sudah riak. Batena subbuyero riaknya. Satu ketika ada orang bercerita. Kira-kira makura ada cerita. Cerita anggota anak makara waktu kuna istana Makkah makuwita ya, makuna sawita maka kejadiannya. Secara tidak sadar angka si tangan lo bici. Magi dia mencerita iko boleh muto, yo lo ko boleh. Lebih hebat pak iko haji munayro. Di situ ini goda. Dimasuki oleh setan untuk dia riak. Pandai jaga lada kasih dia namanya curitai. Bahkan tidak mau pasang haji. Apa kata biasa rumah kutanero di tanya jawab itu bagaimana hukumnya itu menulis sedangkan Nabi tidak pernah dipanggil Haji Muhammad, Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah dipanggil Haji Abu Bakar As-Siddiq, Imam Syafi'i tidak dipanggil Haji Imam Syafi'i. Itu adalah budaya. Yang penting jangan ada riaknya. Jadi waktu rumah aku mau cerita muncul riaknya. Metetoi. Iya tuh sewaktu ke tanah Makkah maku tu akhirnya sudah muncul meletu yasap tanah Makkah. Berapa tahun itu muncul riaknya. Jadi jamaah sekalian, ini riak ini dibicarakan. Dalam memberikan sedekah juga begitu. Memberikan sedekah juga itu ada riak. Mesti riak ke. Kadang biasa kita tanpa nama. Tapi megege sumbangan tanpa nama 500 sebuh. Mah dia tanpa nama, kamu tanpa nama 50 sebuh. Mah dia tanpa nama 500 sebuah ya. Akhirnya muncul cerita tanpa apa panitia tanpa nama 500 sebuah. Di kena sengero. Deto iseng iya na jeka pangero hari asi. Hello si regi yasang. Hello si yasang. Sehingga jamaah sekalian banyak sekali ini riak-riak kita ini. Jadi orang tidak bisa lepas dari riak ini. Wa iyyaka nasta'in kata Ibnu Taimiyah. Wa iyyaka nasta'in itu adalah mengobati kesombongan. Matam puai di rata-rata itu dinakan lagi makor. Rata-rata Bapak sekalian. Kita ini dikenai ria dan sombong. Ini adalah penyakit, dua penyakit ini berbahaya. Nah, kalau ini dua ini bisa kita hadapi, ya tentu dengan cara memperbaiki salat kita. Pertolongan kita adalah dengan salat. Ista'inu bis sabri was shalah. Mari kita jadikan pertolongan salat kita ini dengan memperbaiki
bacaan-bacaan kita, salat-salat kita supaya makasih. Ada satu riwayat ini maksudnya dalam cerita kisah dalam Al-Qur'an surah Al-Qasas. Biasa muteng kelinga, tapi kita manai dulu apa yang terkandung dalam kisah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Inna Qaruna, sungguh, ini taukid, sungguh itu Qarun itu adalah kaumnya Musa. Ada riwayat menyatakan bahwa itu Musa si Qarun angka makan masak posisi nih. Dan ini hebatnya Nabi Musa, dua yang dihadapi sangat berat. Tausogi matampo riya. Nah pejabat besar raja matampo riya. Yaitu Fir'aun. Cuma bedanya di situ nanti, kalau Qarun itu disebut nama orangnya, Qarun, taunah. Yaitu si kepala pejabatnya bukan namanya. Jadi Fir'aun itu bukan nama orang, gelar raja, Faro, gelar raja yang ada di Mesir. Jadi riskan gitu ya, pokoknya artinya Al-Quran menyatakan siapapun raja yang zalim itu ada kesombongan dan ada riaknya. Nah, itu si Qarun. Anak ceritanya karena itu Qarun ya. Wa atainahu minal kunusi ma inna mafatihatu latadu bil usbati ulil quwah. Dia kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta migasana waramparana. Nah, ini kita sudah paham semua Qarun. Iz qala lahu qaumuhu la tafrah. Maka nero gesana koro artinya tadi onregan nero waramparana sampai banyaknya onta-onta itu atau kuda yang membawa kunci-kuncinya. Ya kira-kira di makukue itu sugi mondrolino yang terkaya di dunia, ada 10 besar itu terkaya di dunia, dia itu pada makulat dah kekayaannya. Begitu hebatnya Qarun ini, dia itu pada siaga. Jadi menurut Ustaz Adi Hidayat, karena satu matampo mega waramparan makue terlambat ini. Riolo mai ruang katuliwa sugina. Ini makue ko sogimu tapi dia pada kale Qarun menurut aku orangnya. Iz qala lahu qaumuhu la tafrah indallaha yuhibbul mufrihin. Jadi watero ingatlah kaumnya berkata ajamu malada mabangga-bangga kang waramparamu. Jadi tegur ya, ajamu malada mabangga-bangga ke waramparamu. Apa itu pungan Allah Taala dena puji te matampui membangga-banggakan dirinya. Ini apa jamaah sekalian? Kemudian disambung oleh Allah, wabtagi fima ataqallahu daral akhirah. Wabtagi ada yang menyatakan itu dari kata gaya, tujuan. Betul tujuan itu nasab Qarun ilik waramparang dia namanya buru-buruang. Dia namanya pita-pita maka dia megan tapi Qarun kan apa koro? Ite waramparang gane. Napa lalu yolo na masyarakat. Raya ite siaga gunci ita mana Rusia to bawe gunci na waramparang dega aga. Dega mulai kalah itu ria. Nah kira-kira ini CD biasa tuh ria. Ya kong kayawata ria gitu. Biasa deh gue. Ukaleano. Ayo kita ria di situ. Ya kong kayaseta itu tuh kapat ria. Deto. Tapi kong kayawata ria gitu. Nah, tapi itu sih makalala bini paling maria wae. Deto maria asik. Yang penting deto tuh ria. Wa batagi fi ma ataqallahu daral akhirah. Tujuan dan dasarnya itu ikut Qarun, harta yang diberikan itu adalah untuk mencari apa? Mencari pahala akhirat. Dia ini pakai mak boro-boro, dia ini pakai riak, mak pitang-pitang itu membanggakan diri. Dipakai untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang mau diobati jamaah sekalian riak ya. Wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghi fasada fil ardi innallaha la yuhibbul muhsidin. Jadi aja melupai yang kamu tuh bagianmu. Ya silakan kita menjadikan harta kita sebagian ini untuk bagian duniawi. Silakan, tapi intinya harta atau rezeki yang diberikan Allah kepada kita itu tidak ada lain tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mencapai negeri akhirat kemudian. Dia namilo itaro ya pitang-pitang. Dia namilo ya pita kadang kewaran parakui. Makui ganda he. Ini teguran. Ini pelajaran dari Qarun. Qala inna ma utituhu ala ilmi indi.
napa si makada karun. Di situ sudah mulai menyombongkan diri. Tadi riya, membangga-banggakan diri. Yang kedua, dia menyombongkan dirinya. Muncul penyakit kesombongan jamaah sekalian. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Sungguhnya aku diberi harta ini karena padis sengaku, karena kejagoanku masapa warampara. Hilanglah Allah. Ia pegau ia jama-jamange karena mawata nga, karena hebat kak, karena maca kak. Ia apa boleh gagai karena kejagoan saya. Kemudian awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhu quwwah wa aktsaru jam'a wa la yus'alu an dzunubihimul mujrimun. Jadi bahwa ternyata ini yang bisa menjadikan umat itu habis. Maka orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa mereka. Artinya Qarun ini jamaah sekalian dari ayat Al-Qasas 76 sampai 78, latuki boleh mau baca-baca. Kita lihat di situ dan dimaknai, bukan cuma diartikan tapi dimaknai ini ayat. Karena Qarun pertama dengan hartanya itu dengan membangga-banggakan diri, nah pita-pitangi riya. Yang kedua dengan kesombongan, merasa dialah yang paling hebat mendapatkan ini. Jadi kegi menurut Allah Ta'ala, sehingga dia tidak mampu mendekatkan diri kepada Allah karena dia riya. Hartanya semata-mata bukan dari Allah, hartanya dipakai bukan karena Allah, hartanya dipakai bukan untuk bertakarrub kepada Allah, bukan beribadah, cuma semata-mata milemnya pitaleng, milemnya pitang ke orang parak memakai kan. Yang kedua kesombongannya muncul, dia tidak merasa bahwa yang berikan harta itu memberikan rezeki dari Allah. Na taro-taro bi pung Allah Ta'ala kada taro-taro ngai mulemuga para kaiwi nareko utitip iko. Ini hanya titipan, dan titipan inilah nanti akan menjadi pertanyaan di hari kemudian. Maga tu kira-kira waktu no titip ki warang parang ta jagai muga ta palalo muga kulalan na pung Allah Ta'ala, ataukah kita biarkan begitu saja harta itu, kita biarkan itu saja. Nah itulah makanya nanti ada pertanyaan-pertanyaan di Malik Yaumiddin. Di situ nanti akan jadi pertanyaan. Oleh karena itu sebelum kita ditanya oleh Allah apakah kita riya atau sombong, maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dilatih iyyaka na'budu mapasi mata-mata ke sinin dai ro punna-punnaye, sinin dai ro apa namanya itu, semua kita tujukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tujukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemberian Allah dengan diri kita, mata kita ibadahkan kepada Allah, tenaga kita kepada Allah, pikiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rasa untuk menjadi riya de nagaga milo kayasan sebab matan dapat disengeku. Orang berilmu juga begitu, angkat jadi pada disengena melo niasang, wah ini paling hebat, ini paling tinggi gelarnya. Sampai-sampai yang kebiasa kita tunggu kare, saya kan doktor, iku agamu sarjana agamu, tidak boleh. Yang memberikan itu Allah. Nah titip itu pun Allah Ta'ala padisnya lo titip saja. Apakah anda bisa kepada wabatagi ma'atakallah. Jadi melo wadigero dijadikan itu ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka nasta'in adalah bagaimana menghilangkan kesombongan itu. Artinya ini makuna sebab pun Allah Ta'ala tuluki tania lenge, bukan kehebatan kita, bukan kejagoan kita, bukan kekuatan kita, tetapi adalah Allah yang memberikan. Nasta'in. Nah dari dua bentuk inilah jamaah sekalian kita dilatih oleh Allah. Itarbiyah terus kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, supaya ikhlas ki sampai pun Allah Ta'ala, supaya lanya iro pamer-pamerre, supaya lanya iro ria-riae dikuras habis dari hati kita. Mapasi mata-mata ki karena Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa melatih diri kita beribadah itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ada contoh jamaah sekalian, saya biasa mengikuti pelatihan tenaga latihan niro. Saya masuk dalam satu kelompok jamaah itu sebelumnya itu liko begitu mengaji ki iko pada mengaji ki makur 10 tahun kita membaca biasa ku salah baca ki yang menegur kita napi mengikra itu dilatih sampai biasa makadaki wah masih ikut tegur kak ustaz kaji ya misalnya begitu tuh ustaz kaji ya pura kama guru ternyata tidak boleh. Nah tegur ki karena memang salah ki harus diterima.
diterima. Ada juga itu biasa ileki tugas masusu sandala ki. Ada pernah itu seorang profesor doktor dikasih tugas, ya kita begitu, tugas tak masuk sandala, besok kita jadwal, besok yang menyusun sandal adalah ini. Ternyata tuh matandri jabatan matandri pangkat, tapi dia ikhlas untuk melatih hati ini. Ya kau terlalu lengah dia namanya bapak sekalian. Memang ini harus dilatih hati ini untuk ikhlas, harus dibanyak riada, harus banyak latihan. Ilatiki. Jadi komita kita Tuhan katolo sapa ilalan napung Allah Ta'ala, jangan dicemooh, jangan dicelah. Dia itu melakukan pelatihan hati. Ya kau itu lebih gawi aja nanti pigawi aja tercelai kasih, jangan dicelah. Biarkan dia berjalan belajar memperbaiki hatinya dengan keikhlasan. Biarkan dia melunturkan semua kesombongannya. Ini jamaah sekalian, mudah-mudahan kita ini juga latihan. Termasuk biasa masuk semakoro. Ada kelompok itu yang begitu niga matoroi mereka agak pandai masuk sengaga. Ada memang kita begitu untuk melatih biasa kali. Aja nih di poh, ini anu ki matanda nuta, eling anu susung misalnya. Tidak. Itu melatih hati, tapi tidak ria. Ya ini kira-kira sekalian. Insyaallah kita lanjutkan bagaimana makna-makna iya kana abu dua ya kana stain insyaallah minggu depan. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.